etikat baik nggak mungkin ada laporan polisi, bagaimana urusannya? Itu loh. Ada lagi teman-teman? Korea kenal suami Mbak Boyan dari kapan? Itu sudah cukup lama sih. Jadi awal kenalnya itu memang dari udah 7-8 tahun kali ya. Oh, udah lama ya? Ya itu awalnya sih memang ada rencana jalan-jalan ke Jogja gitu ya. Dan dari teman saya itu ada kenal, oh ini saya ada kenalan di Jogja. Nah ini dari si RAA gitu. Ini beliau bisa memandu wisata gitu. Nah, awal mula kenal itu dari Oh, awalnya dia pemandu wisata. iya. Oke. Lalu lanjutannya bisa jadi rekan bisnis. Jadi sejak saat itu memang ada komunikasi lah begitu ya. Lalu di tahun 2023 itu barulah ditawarkan kerjasama itu Melalui proposal. melalui proposal. Langsung mengiyakan. Enggak. Oh enggak, ya jadi memang dari awalnya itu kami juga belum begitu yakin gitu kan. Dan Satemen itu memang sudah berjalan sekitar 1 tahun ya sebelum kerjasama ini. Dan dari 1 tahun itu kan tentunya sudah ada laporan keuangan. Dan dari laporan keuangan itu kita juga melihat oh cukup baik, cukup bagus gitu kan. 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir cukup bagus dan terus juga dijanjikan dan juga tertuang gitu ya Ya, ini di proposal. di proposal ini. Sate, bisnis sate. Iya, nah itu 6 bulan terakhir itu cukup bagus. Dan ini juga ada dijanjikan juga nominal minimal itu yang poin-poin yang meyakinkan kita. Jabatan dia apa? Itu istilahnya Apa? RA ini Iya. jabatannya. Iya. Ya dia sudah mengakui kan kemarin dia komisaris. Oh, komisaris. Makanya saya bilang tadi, saya sampaikan ke kalian teman-teman, ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Itu loh. Kalau jabatannya seperti itu, coba searching di Google. Itu ya. Oke? Mas Rio, selain Mas Rio, ada lagi nggak sih yang invest di Sateman ini? Kalau untuk kerjasama ini hanya 2 pihak, jadi hanya saya dengan ya RA, ya. Jadi tidak ada pihak lain. Janjiannya itu sampai 2028 benar nggak Mas Rio? Jadi di perjanjian ini itu memang Dia mencantumkan direkturnya. Ya, dia mencantumkan direkturnya selain dia. Jadi di perjanjian ini dicantumkan sampai 2028, 5 tahun. Namun itu ada detailnya lagi yang tidak dibuka gitu ya mungkin ya. Dan detail itu ya 200 juta pertama itu dari investor memberikan dana itu dengan durasi 2 tahun, di mana sampai 2025 ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk evaluasi. Kalau evaluasi kami baik, kita diberikan kesempatan lagi perpanjangan sampai 2028 dengan catatan kita harus mendrop dana lagi begitu. Jadi sudah 200 juta itu bertahap memberikan. 200 juta pertama itu langsung 200 juta untuk 2 tahun, baru tertulis juga harus drop dana lagi untuk 3 tahun selanjutnya. Sudah berapa kali menerima profitnya? Itu 4 kali transfer ya kalau tidak Kali salah. 6 juta. Itu nominalnya itu ada yang 6 sekian, gitu. Ada, tapi 6 sekian cuma hanya sekali sih, sisanya 6. Jadi duit yang sudah invest ke sana berapa? Yang sudah di drop Iya. itu 200 juta. Oh, yang 300-nya belum jadi. Tidak sutar. Oh. Saya luruskan. Tadi kan Jadi, kalau gini, lanjut lagi, bentar. invest lagi 300. 200 juta disampaikan langsung untuk pertama kali. Iya. 200 juta ini di dalam janji-janjinya RA ini ada nilai nominal 6 juta per bulan. Iya. 24 bulan, kalau 2 tahun kontraknya 24 bulan kali 6 juta berapa? 100 juta sekian. Tambah 200 juta berapa? 300 juta. Jadi dikurangi yang dia sampaikan, berarti kan 300 juta kurang lebih. Kan saya selalu bilang, total nilai kerugian kalau kita ngambil minimalnya 300 juta kurang lebih. Tapi kalau kita ngambil maksimalnya, dia kan minimal 6 juta. Maksimalnya 10 juta sampai 15 juta. Kita ambil 10 jutanya, ini maksimalnya. Berarti 24 bulan kali 10 juta, 240 juta. Ditambah
nilai investasi 200 juta, berarti 400 juta, 440 juta. Ya kan? Dikurang uang yang sudah diberikan. Berarti kurang lebih 400 juta. Makanya teman-teman kemarin bertanya, berapa kali ditanya saya sama teman-teman, dari awal juga, nilai investasinya memang 200 juta. Tapi kalau total keseluruhan kerugiannya itu bisa kita kalikan secara gamblang. Gitu loh, secara gampang menggalikan itu. Sampai tahun 2025 dikali. Iya, sampai tahun 2025 2 sampai tahun. kontrak 2 tahun. Iya. Jadi nggak ada yang kabur di situ. Apanya yang kabur? Itu kan jelas. Makanya saya selalu bilang, saya berterima kasih kalau seorang kuasa hukum mengatakan itu. Saya meminta dengan hukum bahwa sampaikanlah di mana di pasal berapa ayat yang mengatakan atau dia mengartikan pasal itu atau apalah bahasanya itu ya, untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau tidak ada profit, tidak ada pembagian. Di mana pasal itu? Karena kami juga punya yang ditunjukkan kemarin, dan ini sudah kami jadikan juga bukti. Kami juga menyampaikan ini sebagai alat bukti. Kan di setiap konferensi kemarin juga di Polda Metro Jaya, ini kami juga sampaikan menjadi bukti. Di samping proposal, ada bukti transfer, ada juga bukti perjanjian. Begitu kira-kira ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada beberapa poin yang menurut kami tidak jelas secara terperinci disampaikan. Ada juga mengatakan bahwa dia punya 9 karyawan. Benar ya? Dia punya 9 karyawan yang sudah ada semenjak Sateman itu berada. Dan tidak ada satupun atau dia tidak tega mengeluarkan yang 9 orang ini. Saya mau tanya, tolong ini ya ke teman-teman ya. Tolong tanya kepada yang bersangkutan, siapa saja nama-nama dari seluruh karyawan 9 itu. Dan minta bila penting dokumen yang 9 orang itu. Jangan sampai seakan-akan ada orang yang berkorban untuk kepentingan atau keselamatan yang 9 orang karyawannya. Dia harus buktikan itu, 9 orang itu siapa aja. Karena menurut dokumen yang disampaikan kepada kami belum pasti menemukan yang 9 orang itu. Begitu kira-kira, ya. Kabarnya kan beliau sudah sempat sudah mencoba menghubungi Pak, tapi nggak ada respon. Komunikasi itu dari awal sejak mulai macet itu ya, itu sudah susah begitu ya. Dan tiap kali misalnya ada komunikasi pasti kan dari kami menanyakan, oh ini bagaimana begitu kan. Nah ya disampaikan janji-janji itu, oh nanti ini saya bereskan, ini saya tanggung jawab. Tapi sampai sekarang masih belum. Yang terakhir komunikasi bulan Maret Ke saya bulan Maret 2025. Ke Ibu tahun berapa? 1 Oktober. 1 Oktober 2025. Itu ya terakhir ya. Terakhir komunikasi ke klien kami, ke Bang Rio sendiri Maret 2025, ke Ibunda itu 1 Oktober 2025. Itu tidak ada lagi komunikasi sama sekali, lost. Dan setelah itu katanya dia mengkomunikasikan menggunakan nomor baru, bukan nomor lama, menggunakan nomor baru. Kami punya bukti kenapa dia berkomunikasi kepada ibunda klien kami. Jadi yang memulai itu bukan dia, tapi ibunda klien kami. Terus saya juga katanya dia mencari nomor telepon saya. Saya ketika memperkenalkan diri kepada dia, sayalah yang mengirimkan awal. 2 nomor telepon dia itu dua-duanya saya kirimkan. Saya memperkenalkan diri, saya kirimkan juga nomor nomor SK kita sebagai pengacara, surat kuasa kita kirimkan, somasinya saya kirimkan. Jadi yang mana yang dia cari? Makanya saya bilang, apa yang disampaikan kemarin itu terima kasih, menguntungkan bagi kami. Kalau dari Ibu mungkin terakhir waktu itu Oktober ngomongin apa? Di telepon udah nggak bisa masuk, di WA udah nggak bisa masuk. Berulang kali telepon. Iya, karena dari bulan 7 karena bulan 8 kan jatuh tempo ya. Bulan 7 itu saya kan ada ke Jogja. Saya ada ke Satemen, makan juga di sana, saya juga bayar. Ruli ada di dalam, tapi dia nggak keluar. Udah sempat menanyakan untuk bertemu berarti waktu di Satemen? Enggak sih,
saya memang kebetulan mau ke Surabaya, jadi sekalian singgah ke Sate Men, lihat gitu kan, makan. Ya saat itu ya dia ada di dalam tapi nggak keluar. Saya ngerti sih mungkin dia takut dengan saya karena selama berapa bulan tuh udah saya kejar terus kan. Begitu pembayaran macet kan udah saya kejar, dia sering HP nggak aktif, ganti nomor gitu. Jadi begitu pulang dari Surabaya, saya kontak dia. Jawaban dia, tante ini belum jatuh tempo loh. Jatuh tempo saya di Agustus 2025. Saya masih menghargai. Masih berbaik hati. Iya, ya udah begitu jatuh tempo, saya awal bulan Agustus itu saya cari dia. Dia jawab lagi, tante akhir bulan loh jatuh temponya. Dia bilang gitu. Ya udah saya cari. Begitu jatuh tempo di akhir bulan itu saya cari lagi. Dia minta waktu 2 minggu. Oke, saya terima. Begitu 2 minggu saya cari lagi, telepon dia lagi. Dia bilang bulan depan dia ke Jakarta bawa bapaknya temui saya. Gitu. Berarti udah masuk Oktober ya. Habis itu begitu dia janji terakhir bawa bapaknya ketemu saya, langsung udah hilang kontak. Itu nggak ketemu juga. Itu dia nggak datang. Jadi kalau dia bilang dia datang ke ruko ke saya selama tinggal di Jakarta saya nggak pernah tinggal di ruko. Dia pernah datang ke tempat kerja anak saya 2 kali. Gitu. Pas datang nggak ketemu sebelumnya. Itu Dan dulu itu pas sebelum awal sekali, awal mau pas- kerja sama. pas masih- 2 kali pernah datang ke Pas masih tempat belum kerja ada anak saya. masih belum ada masalah. Jadi kalau ke ruko saya nggak pernah tinggal di ruko sih. Terkait isu yang masuk ke rekening pribadi itu katanya alasannya itu direktur sebelumnya resign, jadi untuk tidak menyusahkan pendanaan makanya kayak di rekening dia. Aduh, saya jadi ketawa sih. Gimana ceritanya, Bang? Saya mau tanya deh, teman-teman ini ya. Ada orang kerjasama menggunakan nama sebuah usaha, ya kan? Usaha itu berjalan dan punya nomor rekening. Tiba-tiba ada orang mau investor, tapi karena nomor rekening ini katanya bermasalah, sehingga dipakai nomor rekening pribadi. Menurut kalian janggal gak sih? Saya mau tanya nih, menurut kalian janggal gak sih? Ya udah kalau janggal, intinya gini loh. Kalau mau menyampaikan sesuatu, kita harus ada dasar hukumnya, harus ada faktanya, harus ada buktinya. Makanya saya bilang, apa yang disampaikan kemarin, silakan buktikan. Ini juga sudah proses hukum. Makanya kami akhirnya menemukan dugaan tindak pidana baru dan dugaan tindak pidana lainnya yang sudah sebelumnya kami lakukan kajian. Dan itu ancaman hukumannya paling berat. Ngeri loh ini. Berapa tuh? Jangan main-main. Ancaman hukumannya pokoknya di atas dari tipu gelap yang sudah terlapor. Makanya saya bilang, ketika melakukan sebuah kerjasama atau perjanjian apapun itu, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Terpenuhi nggak? Kalau itu tidak terpenuhi, apa namanya? Berarti keterangan palsu. Itu loh kira-kira. Jadi apa lagi yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan kisi-kisi sedikit begini. Kalau ada orang berinvestasi tapi bukan ke rekening yang dituju, apa namanya? Pernah dengar pasal 607 yang baru, undang-undang baru? Nggak pernah? Coba nanti baca aja pasal 607. Ya. Bang, ini kan bisnisnya kata masih berjalan. Kenapa? Bisnisnya masih berjalan. Ya. Dia dosen juga. Mungkin Mencoba untuk menelusuri sampai ke sana. Atau mungkin bisnisnya masih berjalan, ada yang harus dilakukan dengan bisnis itu atau seperti apa langkah kedepannya? Kalau terkait pekerjaan dia, kita nggak mau komentarin ya. Yang jelas, kalau ada etikat baik orang, handphonenya itu nggak mati. Kalau ada etikat baik orang, dia tidak akan ganti nomor handphone. Kalau ada etikat baik orang, dia tidak akan checklist satu. Ketika di WA pasti. Kalau ada etikat baik orang, saya sudah sampaikan tadi. Kalau ini berada di posisi saya tidak akan melakukan klarifikasi, apalagi bantahan. Dengan rendah hati, saya akan datang ke orang yang bermasalah kepada saya. Saya bawa uang
berapa yang saya punya. Saya memohon dan meminta maaf. Itu yang saya lakukan. Itu baru etikat baik, baru gentleman. Nah, kalau cuma datang janji, ya, dari 2024 juga dia udah janji. Sekarang udah 2026, 2 tahun masih janji. Gimana urusannya? Tadi saya sakit perut saya dibikin. Gimana sih? Oke, ini kan istrinya itu public figure. Mungkin dari kakak sama ibu udah sempat menghubungi kah pihak istrinya atau seperti apa? Karena mungkin siapa tahu malah bisa dibalas. Jadi sebelum kita tempuh upaya hukum begitu ya, kita dari mama juga ada sempat kontak. Namun ya sibuk atau bagaimana itu tidak ada respon. Sampai sekarang tidak ada respon. Lewat DM Instagram atau Dari WA? Ya, WA langsung. ya, namun ya kita juga ngerti sibuk atau bagaimana gitu kan. Ya karena kita masih berpikir yang bersangkutan tidak mengetahui. Makanya kemarin pada saat klarifikasi dan bantahan itu kan RA sendiri mengakui bahwa dia telah menceritakan masalah ini ya kepada istrinya dari A sampai Z sebelum dia menikah atau pada saat dia mulai pacaran. Nah itu luar biasa itu. Statement paling jempolin lah ya. Pernah tatap muka nggak tante? Oh, sama Boy? Enggak betul. Oh nggak pernah. Waktu nikah juga nggak diundang? Enggak. Oh enggak. Nggak berani ngundang ya. Kan relasi bisnis. Karena kan udah dikejar-kejar. Oh. Jadi oke ya cukup ya. Ada lagi? mungkin dari tante sama Mas ada mau Himbauan. apa Pengen statement? ngomong kan dia pasti nonton nih kan. Ya, kita lihat perkembangan jalan hukum, inilah upaya hukum kami. Kita juga sebenarnya dari awal juga tidak ingin ya sampai begini, tapi karena sudah seperti ini kondisinya kita ikuti saja jalan hukum. Bahkan pasal yang tadinya kami mau terapkan itu, ancaman hukuman yang lumayan itu, kami sengaja tunda. Itu loh. Karena apa? Karena kami merasa kami masih punya keyakinan supaya ada etikat baik. Tapi dengan klarifikasi dan bantahan yang diberikan, kami ya dari tim kuasa hukum beserta Pak Rio memikirkan ulang apakah kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan ini atau tidak. Begitu kira-kira. Buat tante mungkin ada yang disampaikan tante. Ya jalani aja sih. Mungkin kalau ada keadilan buat saya mungkin bisa buat efek jerah juga ya buat dia ya. Jadi biar nggak ada orang lain lagi seperti saya gitu. Padahal niat saya kan baik ya. Maksudnya lihat dia anak muda yang punya niat bekerja keras lah gitu. Sampai dia kan terus mencari saya gitu. Padahal cuma kenal-kenal begitu tapi kan kita tetap memberikan uang itu ya. Gitu. Berinvestasi. Iya. Tetap berinvestasi. Gitu. Kalau modal dan keuntungan dibayarkan kelas berapa? Tante. Yang mana nih? Ya kalau yang 400 juta lebih itu oke ini uangnya ada dicabut laporan. Ya kalau dia kasih sekarang gini loh, makanya saya sampaikan kalau saya ya, kalau saya berada di posisi itu, saya akan datang meminta maaf kepada orang yang berhubungan hukum dengan saya. Itu etikat baiknya, dengan membawa semacam bukti nyata, bukan janji-janji ya, bukti nyata, entah itu uang tunai, entah itu barang. Yang jelas supaya ada pertimbangan orang yang bermasalah hukum ke saya, memberikan kesempatan untuk segera memberikan kesempatan waktu untuk melunasi. Berarti ada kesempatan dari Mas Rio sama Ya, tante. gaya begitu klarifikasi bantahan apanya mau? Siapa tahu istrinya membantu nanti mau 400 juta. Itu nih, makanya gini loh, kita nggak tahu. makanya saya bilang Siapa tahu. terima kasih dia mengatakan sudah menceritakan dari A sampai Z semenjak pacaran. Jadi kami berharap informasi itu bisa membantu untuk penyelesaian. Gitu ya. Terima kasih. kasih ya Bang. Oke, siap. Jadi masih ada upaya damai. Kalau masih terus seperti itu tidak ada upaya damai. Lanjut.